luka dalam hidupku. Amin. Sebentar kami daripada kiranya kau urapi. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Syukur kepada Allah, kita masuk lagi di minggu yang kedua, minggu pengenalan di GPDI Philadelphia Babat. Minggu kedua bulan lalu, kita sudah mengenal Yesus sebagai anak manusia. Ingat Bapak Ibu ya, anak manusia. Nah, minggu kedua bulan ini, kita akan mengenal Yesus sebagai Adam yang terakhir. Dan Bapak Ibu, semakin dekat kita mengenal Tuhan, semakin banyak pengenalan kita kepada Tuhan, semakin karib kita dengan Dia. Amin. Semakin akrab kita dengan Dia. Semakin kita bisa bergaul dengan Yesus. Dan seperti Nuh, di tengah dunia yang jahat, kasih karunia Allah ada di tengah-tengah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. 1 Korintus 15 ayat 45, kita bangkit berdiri. 1 Korintus 15 ayat 45, dan kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 45, demikianlah firman Tuhan. 3, 2, 1. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Adam yang pertama itu kepala dari semua manusia. Apapun etnisnya, apapun jabatannya, apapun siapapun nabinya, pendiri agama A, B, C, dan E, semuanya kepalanya adalah Adam yang pertama. Adam yang diciptakan Tuhan di dalam Taman Eden. Karena apa? Semua manusia keturunan ya, Adam yang pertama itu ya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, sebelum dia memiliki keturunan, dia gagal taat kepada Tuhan. Dia gagal untuk mengikuti sepenuh kehendak Tuhan. Nah, jadi waktu dia memiliki keturunan, apa yang diwariskan Adam yang pertama kepada manusia keturunannya, termasuk saya dan saudara, adalah hal-hal yang buruk. Ketika Adam melanggar firman Tuhan, DNA ketidaktaatan itu mengalir kepada anak-anak cucu sampai kita. Jadi setiap kita yang menjadi keturunan Adam, punya kecenderungan tidak taat sama maunya Tuhan. Dan ketidaktaatan Adam ini membuahkan sesuatu yang sangat tidak enak. Kejadian pasal 3 ayat 10. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sudah sampai di situ dulu. Ketidaktaatan Adam dengan firman Tuhan membuat Adam akhirnya memiliki rasa takut, dan rasa takutnya ini menancap di dalam batinnya. Sebelum Adam tidak taat, Adam itu tidak punya ketakutan di dalam hatinya. Adam hidup tanpa ketakutan, bebas, punya hubungan dengan Tuhan, menikmati dunia ini dengan firman Tuhan, dengan semua berkat-berkat Tuhan. Tapi saat Adam tidak taat, disitulah Adam mulai punya yang namanya ketakutan. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Kenapa Adam punya ketakutan di dalam dirinya? Sebelum waktu Adam masih taat sama Bapa, sama Tuhan, jangan ya makan buah ini. Kamu boleh makan semua buah, tapi jangan yang ini. Waktu dia masih taat,
Tuhan bagi Adam yang taat itu seperti bapa dan tempat perlindungan. Tapi waktu Adam tidak taat, tiba-tiba bagi dia, Tuhan itu seperti ancaman. Contoh, kalau saudara sebagai seorang anak, diminta oleh orang tua saudara, kamu kalau cuci piring, hati-hati ya, piring yang itu mahal. Kamu kalau nyuci hati-hati ya. Kemudian papa mama kita pergi. Kita tidak taat sama perintah orang tua. Nyucinya no. Nyuci cedar, biar pecah. Tanpa ketahuan orang. Bagaimana ini caranya ya? Kemudian akhirnya dia sembunyikan di tong sampah yang paling belakang, kemudian ditutupi sampah-sampah yang lain. Pernah Bapak Ibu mengalami itu? Tutupi biar tidak ketahuan. Alah, piringnya masih banyak aja kok. Nggak akan tahu kalau satu piring pecah. Ditutupi pecahan-pecahannya. Nah, ketika ada langkah kaki papa mama kita, sebenarnya papa mama kita adalah orang tua yang penuh kasih dan melindungi kita, betul? Tapi karena kita gagal taat, piringnya pecah, jadi langkah mereka yang seharusnya adalah langkah orang yang mengasihi kita, kita anggap sebagai ancaman. Waduh, bentar lagi papa mama datang. Aduh, itu mobilnya sudah datang itu. Aduh, motornya sudah datang ke parkir itu. Akhirnya takut. Orang tua kita jadi ancaman, takut dimarahi, takut sebagainya. Itulah Adam waktu dia melanggar perintah bapaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus atau Tuhan bagi Adam itu tidak berubah. Kasihnya tetap sama, amin. Dia tetap sama, dia bukan Allah yang bisa berubah. Tetapi yang berubah adalah hati manusia. Dosa yang mengubah pandangan manusia kepada Tuhan. Orang berdosa tidak bisa melihat Tuhan sebagai Bapa. Orang berdosa melihat Tuhan seperti debt collector. Tahu debt collector? Tukang tagih utang. Dan orang yang berdosa kepada Tuhan menganggap Tuhan sebagai orang yang ayo cepat, mana kebenaranmu, kerjakan kebenaranmu, lakukan kewajiban agamamu. Takut kita, Tuhan sebagai ancaman kalau kita tidak taat seperti Adam. Ketakutan menguasai kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa akibat ketakutan yang dimiliki oleh Adam? Apa akibatnya adalah karena Adam takut, maka dia ya waktu seperti orang tua kita datang waktu piring pecah tadi, kita tiba-tiba lari dan bersembunyi, takut dimarah. Adam bersembunyi. Kemudian ketika kepergok, kamu begini ya. Apa yang Adam lakukan? Menyalahkan Hawa. Menyalahkan lagi ular. Hubungan menjadi rusak. Karena Adam sudah tertanam identitas di dalam batinnya adalah ketakutan. Ketakutan yang ditanam di dalam jiwanya Adam, sayangnya diteruskan kepada anak cucu. Ya, jadi anak keturunannya sampai kita memiliki satu keadaan batin yang namanya ketakutan. Inilah dampak dari ketakutan. Inilah dampak dari ketakutan. Kita perlu tahu, salah satu warisan Adam pertama yang perlu kita bahas pada sore hari ini di ibadah kedua adalah warisan ketakutan. Warisan ketakutan ini dimiliki oleh setiap ras manusia yang adalah keturunan Adam yang pertama. Banyak keputusan hidup kita itu lahir dari ketakutan. Banyak. Ada orang yang menikah bukan karena melakukan kehendak Tuhan, tapi karena takut kesepian. Ada orang yang bertahan dalam hubungan yang toksik. Bukan karena dia sayang, tapi karena dia takut ditinggal. Takut nanti kalau ditinggal tidak punya siapa-siapa. Ada orang yang melayani karena takut ditolak. Orang itu berani bohong padahal bohong itu Kenapa orang berani bohong? Karena takut dimarah. Takut disalahkan. Orang berani korupsi, memeras, suap. Orang berani siram orang lain air keras. Padahal dia tahu air keras itu sakit. Dan itu merugikan. Kenapa dia berani? Karena takut miskin. Memeras pelanggannya.
harganya dijual sangat tinggi. Pelanggan-pelanggan yang, pedagang-pedagang yang mengasihi Tuhan, jangan peras pelanggan kita dengan harga yang tidak masuk akal. Biarkan itu yang ada terjadi di atas-atas sana. Kita orang-orang biasa, rakyat kecil, kita hidup sesuai firman Tuhan. Amin. Kita berjalan bekerja sesuai dengan maunya Tuhan. Karena ini Bapak Ibu, di media sosial banyak orang menampilkan kepalsuan, flexing, pamer baju, pamer tas, pamer pakaian, pamer emas 74 kilo, pamer uang ratusan miliar, flexing. Karena apa? Karena takut ditolak. Pamer. Saudara lihat di dalam media sosial, wah, orang ini kira setiap upload ini postingan itu seneng, padahal di belakangnya banyak tapi kelihatannya kalungnya emas, cincinnya ini semuanya emas. Wah, luar biasa. Orang bisa menampilkan kepalsuan di media sosial karena takut ditolak. Atau saudara, kita bisa jadi orang yang gak enakan sama orang lain. Ayo, gak apa-apa wes, silakan, terserah. Kenapa kok bisa jadi orang tidak enakan? Karena takut ditolak. Ada orang yang tidak berani melayani, ada orang yang tidak berani berinovasi dalam dalam bisnisnya, dalam karirnya. Ada orang yang tidak berani melangkah, tidak berani ambil tanggung jawab. Karena apa? Takut gagal. Semua itu dilandaskan oleh ketakutan. Ini orang loh, saya sudah kasih tahu. Kamu buka ini, kamu lakukan ini. Nggak usah, sudah aku cukup segini-gini aja hidupku. Aku sudah nggak usah maju, yang penting masih bisa hidup. Yang penting aku bisa bergerak, bisa menafkahi diri. Padahal Tuhan ingin namanya kemajuan, orang yang selalu berinovasi. Kenapa orang takut? Kenapa orang tidak berani mengambil inovasi, tidak berani melangkah? Karena takut kegagalan. Nanti kalau aku gagal gimana? Nanti kalau aku gagal bagaimana? Tadi pagi dalam ibadah raya 1, setelah ibadah, seorang ibu, saya bilang di depan setelah salam-salaman, Bu, minggu keempat ya, doa. Aduh, sudah begini, kayak kesemutan. Aduh, gimana ya? Ibu doa ya. Aku ngomong aja masih gelagapan, belebotan. Gini. Untung beliau baru dengar firman Tuhan. Jadi dia bisa mengatasi ketakutannya dan akhirnya saya tidak bilang apa-apa, akhirnya dia bilang, siap. Puji Tuhan, saya kasih jempol 2 kalau bisa 4. Mantap Bu, mantap. Di sini kita tidak menilai, tidak ada rapor di sini, tidak ada rapor. Oh, doamu bagus. Doamu kurang C. Tidak ada rapor. Kita cuma kita kok ya. Kecuali gereja yang megah dan besar. Dirapot, saudara. Kalau saudara keliru ini itu, diturunkan nanti kamu ganti yang lain yang lebih profesional. Nah, kita kan kekeluargaan. Amin. Kita kan sudah tahu satu sama lain. Caranya Pak Hosea yang ngomong bagaimana saya tahu. Bu Hosea caranya berdiri saya tahu. Pandangan Bu Hosea saya tahu. Cara Bu Hosea memberi kolektor saya tahu. Ibu Irawan saya tahu, apalagi Felix. Kenapa saya cepat-cepat mengatur semuanya? Karena saya tahu doanya Felix singkat. Ini saya harus cepat-cepat. Nanti terlambat ini, nanti Felix duluan nih. Udah apa-apa, doa singkat, tapi jangan kepanjangan Bapak Ibu ya. Doa jangan kepanjangan ya. Kalau kita mau masuk firman Tuhan, doa fokus pada firman. Seperti tadi, Brother Felix tadi ya. Puji Tuhan, haleluya. Orang takut melangkah, belum dicoba, takut Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang tidak berani melangkah? Alasannya adalah minder. Alasannya adalah, siapa saya ini cuma lulusan sekolah rakyat. Ada sekolah rakyat sekarang. Ada, baru dimunculkan lagi. Saya cuma lulusan sekolah rakyat, saya gini-gini, saya begini. Tetapi setelah dicoba, ternyata semua ketakutan itu tidak terjadi. Maka inilah bahayanya, warisan dari Adam yang pertama, yaitu ketakutan.
Ada orang yang malu ngaku Kristen di sini? Malu ngaku anak Tuhan? Oh, Bapak Ibu semua di sini mengaku satu sama lain, saya Philadelphia, saya anak Tuhan. Bagaimana ketika saudara bertemu dengan orang-orang di sekitar Felix, tetangga, di tetanggamu ketika kamu ditanya, kamu Kristen? Oh, enggak, saya sama kayak kamu. Apa begitu, Felix? Enggak ya? Ini gini, apakah begitu semua ada yang malu mengaku Kristen? Biasanya alasannya sungkan. Nanti takut dijauhi, nanti takut kehilangan pelanggan. Makanya semuanya itu serba merakyat bahasanya. Ada satu saya melihat itu di Facebook ya. Padahal nyata-nyata dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi dalam setiap vlognya dia tidak pernah mengucap satupun puji Tuhan kah, Tuhan memberkati kah, Tuhan tolong. Dia pakai istilah-istilah lain. Karena apa alasannya? Nanti pasarnya hilang. Nanti kehilangan pelanggan. Indonesia ini harus ikut mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, barang siapa malu mengaku di hadapan manusia bahwa dia percaya kepada Tuhan, Tuhan juga tidak mau mengaku saudara di hadapan malaikat-malaikat. Mari kita berani mengaku. Amin. Kita berani mengaku. Saya tidak usah ngaku-ngaku. Dilihat orang pendeta. Kenapa ya? Soalnya pakai ini, Bapak. Soalnya pakai kolar ya, Bapak Ibu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan malu mengaku tentang iman kita. Jangan ikut arus supaya aman. Tetapi kadangkala kita ikut arus. Karena apa? Kita takut sama manusia. Ada yang mengontrol pasangannya sedemikian rupa. Dimarahi istrinya, dimarahi suaminya, dimarahi anaknya, dimarahi semua, dimarahi. Seperti bukan sama manusia. Marahnya itu seperti sama Snoopy. Oh, kamu ini kenapa? Takut kehilangan kendali. Bukan karena dia memang keren. Orang merasa ketika marah, wah, aku keren ya. Aku bisa marah dan orang-orang takut. Padahal dia takut kehilangan kendali sama orang lain. Makanya dia menganggap orang lain itu bukan manusia dengan kata-katanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam Alkitab, DNA ketakutan ini dari Adam sangat jelas diwariskan kepada keturunan Adam. Kain membunuh Habel karena apa sih, saudara? Kain membunuh Habel karena apa? Kain. Setelah Adam takut, dia punya anak Kain. Kain membunuh Habel karena apa? Karena Kain ini orang kriminal? Karena Kain ini bekas narapidana? Bukan? Kain berani bunuh saudaranya karena apa? Karena takut tersaingi. Takut usahanya Habel ini lebih maju, lebih mewah, lebih diterima, lebih dianggap. Takut. Padahal belum tentu ketakutannya itu betul. Tapi karena ketakutan itu sudah menguasai Kain, Kain berani membunuh saudaranya sendiri. Dan inilah bahayanya kita hidup di zaman dunia yang isinya orang-orang yang dikendalikan ketakutan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba kita difitnah, tiba-tiba kita dikata-katain yang enggak di belakang sana. Karena apa? Iri sama usaha kita. Iri sama bisnis kita diberkati, usaha kita diberkati. Kemudian mereka melihat, takut, tidak mau berusaha dengan sehat, bekerja sesuai firman Tuhan, pakai cara yang singkat, shortcut, jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Ya elek-elek loh. Jelek-jelekin aja itu. Kasih kata-kata kepada ini, kamu jangan beli di situ ya. Kamu ini begini, kamu begitu ya, barangnya itu sudah expired. Kamu begini, oh aku sudah ngerti sendiri rumah tangganya dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang tahu fitnah itu salah, tapi berani melakukan fitnah karena ketakutan. Satu mulut kita pakai untuk memuji Tuhan. Tapi di waktu yang lain kita pakai untuk menghancurkan reputasi orang lain. Padahal orang itu belum tentu tahu. Belum tentu ada masalah dengan kita. Tapi kita yang masalah sama orang itu. Kita nggak nyaman sama keberhasilan orang itu. Makanya, aduh, nggak nyaman. Ya, akhirnya apa jalan pintasnya? Mulai hasut satu. Hasut yang lain lagi. Hasut lagi ini. Kamu begini ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah kejahatan
di dalam dunia yang isinya penuh orang-orang penakut. Ya, Abraham bohong sama orang di suatu kampung. Ini istrimu ya, Abraham? Oh bukan, itu bukan istri saya, padahal istrinya dia. Gak dianggap, karena takut. Segala sesuatu yang sering menghiasi hidup kita itu adalah karena ketakutan, Bapak Ibu. Esau itu jual harga dirinya, hak kesulungannya itu karena apa sih, Bapak Ibu? Esau berani menjual hak kesulungannya karena apa? Karena takut kelaparan. Karena takut kelaparan, orang berani jual harga dirinya. Hak kesulungan di masa lalu itu hal yang sangat mahal dan istimewa. Tidak semua orang bisa jadi anak sulung. Ini pride, kebanggaan buat saya. Oh, tidak begitu ya. Berbeda dengan zaman sekarang. Tidak semua orang bisa jadi anak sulung. Kenapa? Kalau jadi anak sulung, banyak hak dia bisa miliki. Tetapi karena lapar, Esau lebih melihat sepiring makanan lebih mahal daripada harga dirinya. Dan Bapak Ibu menjumpai orang-orang seperti ini zaman sekarang? Oh banyak Bapak Ibu ya. Banyak ya. Orang-orang lebih melihat sepiring nasi, tempe, dan juga telur itu lebih mahal daripada harga dirinya. Jadi demi piring ini, saya berani menjual murah tubuh saya. Saya berani menjual murah tubuh saya. Kalau bisa free, kalau bisa ada potongan diskon-diskon lah. Supaya apa? Supaya saya bisa makan. Jadi banyak orang zaman sekarang karena ketakutan, kehilangan akal sehat. Hati-hati Bapak Ibu, karena kita masih mengenakan tubuh alamiah dan DNA itu masih kita miliki. Tetapi lihat nanti, ketika kita terima Yesus, apa yang Yesus kerjakan bagi saya dan saudara. Ketakutan demi ketakutan itu membuat apa yang tidak masuk akal, itu bisa dilakukan. Saudara pikir ada sebuah berita, suami menikam leher istri di depan anaknya, sampai istrinya mati dan anaknya nangis-nangis. Saudara pikir orang gila saja tidak seperti itu, betul ya? Tapi kenapa ada orang ini berani nikam istrinya sampai meninggal? Karena takut harga dirinya lebih rendah daripada istrinya. Kalau saya baca beritanya ya. Istrinya kedapatan sesuatu dari suaminya dan suaminya sudah kehilangan akal sehat. Suaminya akhirnya ambil jalan pintas karena takut, akhirnya langsung saja dibunuh. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketakutan ini loh ada dalam diri saya dan saudara. Karena Adam yang pertama, kita semua keturunan Adam dan kita tidak terbebas dari ketakutan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 2 Raja-Raja 16 ayat 8. Coba dibuka. Ahas, siapa Ahas? Ahas adalah raja orang percaya. Ahas adalah raja orang percaya. Dan tentunya dia juga orang percaya, umat Tuhan. Apa yang Ahas lakukan? Ketika ada musuh datang untuk mau menyerang dia, Ahas kehilangan akal sehat. Karena ketakutan terhadap musuh, Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dikasih kepada Raja Asyur, orang kafir, untuk minta pertolongan. Sebab musuh sudah datang. Tidak bisa, tidak tahu caranya bagaimana, itu sudah mau datang itu. Masalah datang mendesak, akhirnya hilang akal sehat. Apa yang seharusnya kita kasih buat Tuhan, kita kasih buat orang lain. Banyak kadangkala waktu-waktu kita yang kita pakai seharusnya untuk Tuhan di dalam rumah Tuhan. Tapi karena kita takut dengan masalah hidup, kita jual waktu kita dengan Tuhan kepada orang-orang dunia. Hei, ini adalah waktunya persekutuan saudara orang-orang percaya. Tapi gak bisa. Aku harus ketemu sama dia. Kalau enggak nanti aku bangkrut. Kalau enggak aku ini begini. Ada banyak kali kan, beberapa di antara saya dan saudara menjual waktu kita yang seharusnya buat Tuhan. Hidup kita yang seharusnya buat Tuhan. Karena kita takut, kita tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah hidup. Kita jual itu kepada orang lain. Kita jual itu kepada dunia. Demi apa? Supaya kita punya rasa aman. Supaya kita bebas dari masalah.
Aduh, aku sudah tidak ngerti caranya, aku sudah pusing. Akhirnya kita bawa hati kita yang seharusnya buat Tuhan, kita kasih buat mereka. Ada berapa banyak orang yang kehilangan waktunya dengan Tuhan karena hal-hal duniawi. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dulunya setia. Dulunya ini takut akan Tuhan. Tetapi karena takut dengan masalah yang tidak bisa mereka atasi, mereka mempersembahkan yang seharusnya buat Tuhan. Mereka kasih untuk dunia. Kita lihat nanti apa akibatnya. Orang-orang percaya yang seharusnya punya waktu, punya hidup, punya hati kasih buat Tuhan. Tapi karena demi supaya saya terselamatkan dari masalah hidup, saya mau kasih itu untuk dunia. Aku sudah nggak ada cara lain. Aku sudah nggak ada cara lain. Harus begini. Ternyata waktunya melayani Tuhan. Ternyata waktunya melayani Tuhan. Dan saya menjumpai itu. Ada seorang hamba Tuhan yang waktunya dia jadwalnya adalah melayani pemberitaan firman Tuhan. Tapi karena dia takut sama keluarganya, takut sama orang-orang yang seharusnya waktunya bersama dengan mereka, akhirnya dia bilang, saya pelayanan bisa kapan-kapan. Tukar saja jadwalnya. Saya mau ngelencer dulu sama family saya. Kalau tidak begitu nanti saya dijauhi. Kalau tidak begitu nanti saya dimusuhi. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak kita tidak sadar ternyata semua yang kita kerjakan ini dipelopori oleh ketakutan. Yesaya 30 ayat 1 sampai 2. Ketika masalah itu datang, orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan kadangkala tidak sempat untuk cari jawab, cari petunjuk kepada Tuhan. Maka inilah hasil dari yang tadi Raja Ahaz dan juga orang-orang percaya umat Israel yang karena takut mereka bukan lari pada Tuhan, tapi karena takut mereka lari pada dunia. Maka Tuhan bilang apa? Celaka. Celakalah kau anak-anak pemberontak, kata firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari Pak, yang memasuki sebuah persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah dan bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun, untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya mendengar ada banyak saudara-saudara di tempat ini yang setiap ada pergumulan, setiap ada masalah, alih-alih saudara terlebih dahulu lari ke Mesir, saudara minta dukungan di bawah naungan Firaun, saudara duduk dulu di kaki Tuhan, minta jawaban Tuhan, minta petunjuk Tuhan, amin. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan. Tidak bisa. Saya dan saudara tidak bebas dari hal ini. Sudah berapa banyak keputusan hidup kita yang sebenarnya dikendalikan oleh ketakutan. Kita pilih ini, oh alasannya karena, ya memang wajar, tapi sebenarnya kalau diulik-ulik lagi sebenarnya ada ketakutan di dalam. Aku takut nanti gak bisa kerja, aku takut nanti gak punya masa depan, aku takut gak diterima anakku, aku takut nanti dibenci keluargaku. Tapi kita tidak sadar ketakutan itu. Berapa banyak saya dan saudara punya tindakan, keputusan, langkah yang kita ambil, sebenarnya itu didorong oleh ketakutan. Dan ini saudara, keputusan yang lahir dari ketakutan, akhirnya itu selalu penyesalan. Tidak ada keputusan yang lahir dari ketakutan, akhirnya bahagia. Tidak ada. Aduh, aku takut nanti ini diomong-omongin, ya wes aku tak ambil itu, dia ayo sini, wes ayo jadi bojoku, wes ayo sini jadi istriku, ayo sini jadi suamiku, aku takut, ditanya ini, ditanya itu, keputusan yang lahir dari ketakutan tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan, nanti ujung-ujungnya adalah penyesalan. Dan maka kita perlu berhati-hati mengambil keputusan, kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, rencana yang mau saya ambil ini, sebenarnya itu rancanganmu atau sebenarnya rancanganku karena aku takut. Saudara yang dikasihi oleh, itulah warisan Adam yang pertama. Bayangkan,
Jika tidak ada Adam yang lain, maka semua yang terjadi di dunia ini berasal dari ketakutan. Orang-orang bekerja bukan karena melayani Tuhan, tapi karena takut kelaparan. Orang-orang berumah tangga bukan karena melayani Tuhan, tapi karena takut dielok-elokno, diejek sama orang lain, takut dapat sanksi sosial. Apakah keputusan saudara lahir dari hati yang ingin memuliakan Tuhan? Atau sebenarnya keputusan saudara lahir dari ketakutan? Kita perlu periksa ini. Dan 1 Korintus 15 ayat 45. Maka dunia butuh Yesus. Amin. Dunia butuh Yesus. Yesus, kita lihat, seperti ada tertulis, manusia pertama yang mewarisi ketakutan pada kita adalah Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Syukur kepada Allah, Yesus datang bukan hanya sebagai manusia dan Mesias, tapi dia juga disebut sebagai Adam. Amin. Kenapa Yesus disebut sebagai Adam? Karena ada samanya Yesus dengan Adam. Ayo, samanya apa Bapak Ibu? Samanya Yesus dengan Adam apa? Samanya adalah Adam tidak punya bapak dan tidak punya kaki. Dan Yesus juga datang tanpa punya bapak biologis, tanpa punya ibu biologis. Disitulah Yesus punya kesamaan dengan Adam. Sebelum Yesus, tidak ada orang yang lahir tanpa bapak dan ibu selain Adam. Betul ya? Semua orang setelah Adam pertama, lahir itu karena bapak ibu menikah, bapak ibu menikah. Tapi ada satu manusia yang lahir seperti Adam, tanpa bapak, tanpa ibu. Dikandung oleh Roh Kudus, siapa namanya? Yesus. Amin. Maka itulah sebabnya Yesus disebut Adam. Nah, kenapa Yesus disebut, ayat 45 ini disebut Adam yang terakhir? Kenapa? Kenapa bukan Adam yang kedua? Adam pertama kan di Taman Eden. Kenapa kok Yesus disebut Adam yang terakhir? Beda dengan Adam yang pertama. Yesus berhasil taat sampai tuntas. Tidak seperti Adam yang pertama. Dia gagal taat sama kehendak Bapaknya. Dia melawan. Dan ketidaktaatan itu menghasilkan ketakutan. Ketakutan itu diwariskan kepada kita. Tetapi Yesus sebagai Adam berhasil melakukan kehendak Bapa. Bahkan Yesus bilang begini, makananku sehari-hari ialah melakukan kehendak Bapakku. Dan apa buktinya? Yesus membuktikan sampai akhir Yesus tidak gagal seperti Adam. Jadi setelah Yesus naik ke surga, tidak perlu lagi ada Adam lain. Sudah cukup Yesus. Makanya Yesus disebut Adam yang terakhir. Amin. Adam yang terakhir. Di samping Adam yang pertama. Jadi ada dua Adam. Adam yang pertama dengan keturunan manusia. Dan Adam yang terakhir. Siapa keturunan Adam yang terakhir? Karena Yesus tidak punya keturunan biologis. Saudara, kita buka 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Saya ulang. Sebab seperti maut datang karena satu orang manusia. Siapa itu maksudnya, saudara? Maut datang karena satu orang. Siapa di situ satu orang maksudnya? Adam. Adam yang karena dia maut datang dan semua orang akhirnya mengalami maut. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa ini satu orang manusia? Adam yang terakhir, Yesus. Sebab sama seperti maut datang karena Adam yang pertama, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena Adam yang terakhir. Karena sama seperti semua orang itu mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup lagi dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelumnya kita satu persekutuan dengan Adam yang pertama. Tapi waktu saudara mengaku dalam hati dan lewat mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara,
Maka sejak saat itu kita mempersekutukan diri dengan Kristus sebagai Adam yang kedua. Maaf, Adam yang terakhir. Waktu kita dibaptis, siapa yang belum dibaptis di sini? Waktu kita dibaptis, tenggelam dalam air, kita keluar dalam persekutuan dengan Yesus. Waktu kita menerima perjamuan Tuhan yang kudus, kita sepersekutuan dengan Yesus. Makanya ada meja dan semeja dengan Yesus. Artinya apa? Kalau kita satu meja dengan Yesus, kita sedang mengaku bahwa aku tidak lagi satu persekutuan. Coba tampilkan ayatnya. Aku tidak lagi satu persekutuan dengan Adam yang pertama. Sebelumnya, sejak kita satu meja dengan Yesus dalam roti dan anggur, tubuh dan darahnya, kita satu persekutuan dengan Yesus, Adam yang terakhir. Amin. Maka kita sekarang menjadi ahli waris keturunan Kristus karena kita bersekutu dengan Kristus. Nah, sehingga saudara, yang satu adalah manusia-manusia yang masih warisannya Adam yang pertama, tetapi yang satu adalah manusia-manusia yang sepersekutuan dengan Kristus, yaitu kita yang percaya. Dan perhatikan saudara, kalau saya dan saudara sudah bersekutu dengan Adam yang terakhir, maka kita sudah berhenti jadi ahli waris Adam yang pertama. Masa ketakutan sudah tidak berlaku buat saya dan saudara. Amin. Waktu saya tidak lagi jadi keturunan Adam yang pertama, yang dari debu, yang warisannya adalah ketakutan, maka kita sekarang menjadi ahli waris kerajaan surga dari Yesus. Kita bukan lagi keturunan Adam yang pertama, sekalipun kita masih pakai tubuh yang panai. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 46 sampai 49. Demikianlah firman Tuhan, yang mula-mula datang bukan yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, dan itulah kita dulu sebelum bersekutu dengan Kristus. Tetapi manusia kedua berasal dari sorga. Siapa itu namanya? Yesus. Lanjut lagi. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula saya dan saudara nanti akan punya rupa yang surgawi. Amin. Kita akan memiliki tubuh kebangkitan Yesus. Lanjut lagi di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sejelek-jeleknya rupa saudara dan saya, untuk kita bersekutu dengan Yesus, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bukan karena apa yang saudara lakukan untuk Tuhan, tapi karena persekutuan saya dan saudara dengan Tuhan menghasilkan kemuliaan. Kita tidak sadar, bukan? Setiap berjalan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Setiap kita bekerja, kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan senang dengan orang-orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Dulu kita kehilangan kemuliaan Allah, tapi waktu kita percaya Yesus, kemuliaan itu menjadi milik kita lagi. Dan kita lihat, maka kita diubah, belum ayat yang tadi. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi orang-orang percaya, kalau saudara tambah tahun merasa tambah tua, tubuh merosot, tapi firman ini berkata, tambah hari kemuliaanku semakin besar. Amin. Aku berjalan tambah hari tambah tua, tubuhku makin merosot, tetapi Tuhan memandang lain. Tuhan bilang kemuliaan yang kita miliki semakin besar. Dan Tuhan menilai kita bukan dari tubuh jasmani kita. Tuhan menilai kita dari kemuliaan yang terpancar dari dalam diri kita. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, perhatikan, kita memancarkan kemuliaan. Kita tidak melihat seperti apa kemuliaan itu, tapi Tuhan melihat dari surga. Kita berbeda dengan orang lain di pemandangan mata Tuhan, karena kita bersekutu dengan Yesus. Orang-orang lain yang masih bersekutu dengan Adam yang pertama belum punya kemuliaan, kehilangan kemuliaan. Saya dan saudara sepertinya sama secara kasat mata, tapi bagi mata sorga kita berbeda, Pak. Kita punya kemuliaan
yang semakin lama semakin hari tambah besar. Haleluya, tambah besar dan kita menyenangkan hati Tuhan. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa ini satu orang yang dimaksud? Siapa Bapak Ibu? Siapa yang dimaksud ketidaktaatan satu orang di sini? Adam yang itu berarti mengikuti ya. Oleh ketidaktaatan satu orang, hanya karena satu itu kepolone, karena satu yang tidak taat, semua keturunan-keturunannya menjadi orang demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa ini satu orang di sini? Haleluya. Kita ulangan ya habis ini Bapak Ibu ya. Kita ujian ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, bukan ketaatan saya dan saudara. Bukan usaha saya dan saudara. Bukan ketaatan kita, tapi ketaatan satu orang, Yesus itu. Maka semua yang bersekutu dengan Yesus disebut orang benar. Makanya Bu Sanjaya tadi nyanyi bersorak-sorai orang-orang benar. Ada tadi yang tidak mau nyanyi, kemudian ditanya, loh, kamu kenapa nggak mau nyanyi? Oh, aku sih merasa belum benar. Aku sih akeh dusone. Yang lain nyanyi bersorak-sorai orang-orang benar. Ada satu yang tidak mau nyanyi. Kenapa kamu tidak mau nyanyi? Aku masih merasa belum benar. Kita benar bukan karena saya dan saudara punya usaha baik di hadapan Tuhan. Kita benar karena ketaatan satu orang, Yesus itu. Amin. Adam yang terakhir. Kita benar karena dia, bukan karena saya dan saudara. Untuk apa kita sombong pada orang lain? Merasa lebih suci daripada yang lain. Orang yang buat kita benar itu karena dia. Ketaatan satu orang. Oleh ketaatan satu orang. Haleluya. Puji Tuhan. Yesaya 61 ayat 7. Lihat ini Bapak Ibu. Sebab ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Waktu dulu kita masih jadi keturunan Adam yang pertama. Keputusan-keputusan kita ambil dari ketakutan. Maka hasilnya adalah malu, rasa malu. Banyak kita merasa menyesal. Kita mengambil keputusan. Bukan karena kita minta Tuhan, petunjuk Tuhan. Tapi karena kita takut. Dan keputusan yang lahir dari ketakutan mendatangkan rasa malu. Kita malu sama banyak orang. Karena salah melangkah. Kita mendapat noda dan diludahi oleh orang. Oh, kamu ini begini-begini. Karena saya salah melangkah. Kenapa? Ternyata keputusan saya bukan lahir dari perenungan saya dengan Tuhan. Tapi karena saya takut. Takut ini nanti, takut itu, takut ini, takut itu. Makanya saya memutuskan untuk melangkah. Ternyata saya menyesal dengan keputusan saya. Maka mendapat malu, noda, dan ludah. Tapi Yesus berkata, tapi Tuhan berkata dalam Yesaya 61 ayat 7. Tuhan berkata begini. Sebagai ganti malumu dulu karena kamu mengambil keputusan dari ketakutan, noda dan ludahmu, maka sekarang di dalam Yesus kamu dapat warisan 2 kali lipat sukacita abadi. Amin. Kok bisa ya? Tuhan mengganti yang seharusnya itu bagian dari kita. Semua penyesalan-penyesalan yang pernah kita lakukan dan alami dulu. Waktu kita percaya pada Yesus. Diubah jadi sukacita. Dia ganti ratapku jadi tarian. Dia ubah air mataku jadi permata. Sebab aku bukan lagi keturunan Adam yang pertama. Tapi aku anaknya. Keturunannya Adam yang terakhir. Amin. Dia ubah semua air mata penyesalan kita jadi permata yang mahal. Dan disitulah kita merasa anugerah Tuhan sangat besar buat saya dan saudara. Ibrani pasal 2 ayat 14-15. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus menjadi sama seperti kita. Kita yang seumur hidup menghadapi banyak ketakutan. Bebas karena Yesus. Dan semua ketakutan itu. Amin. Yesus rela menjadi saya dan saudara, menjadi sama seperti kita. Supaya kita yang seumur hidup selalu ditakutkan dengan banyak hal. Kita bisa bebas. Sebab apa? Kita lihat Ibrani
pasal 2 ayat 18. Sebab karena dia telah menderita karena pencobaan, maka ia bisa menolong mereka yang dicobai. Kita bisa ditolong waktu kita dalam pencobaan. Karena Yesus pernah mengalami yang kita alami. Amin. Kalau kadangkala kita ngomong sama orang yang lagi sedih dalam masalah, nangis, aduh, berat sekali. Kemudian kita datang di samping mereka dan kita bilang, sabar ya, sabar. Itu cuma sesuatu yang sepele kok. Bisa saja orang itu berpikir di hatinya, kowe gak ngerti sing tak alami. Betul? Isoe ngomong tok. Bisanya cuma bilang sabar, tenang. Coba jadi saya. Gak bisa kamu ngomong gitu, tapi kan kita cuma bilang gini, ya makasih, tapi dalam hati, awas ya kamu ya. Kita sudah nangis, dinasehati firman, dikhotbahi banyak-banyak. Oh, dalam 3 Petrus, dalam 5 Yohanes pasal 7 ayat 15. Macam-macam. Kamu jangan khawatir, jangan takut. Itu semua masalah yang mudah. Dan kita akan bisa bilang begini, iya, soalnya kamu gak pernah ngalamin. Kamu gak jadi saya. Kamu gak jadi saya, makanya enteng ngomong begitu, betul? Makanya setelah saya tahu ini, saya hati-hati bicara. Paling tidak, paling banter ya cuma elus-elus gini, kasih air minum, doakan, wes. Banyak kan kita berpikir seperti itu, tapi waktu kita mengeluh dalam doa kita, berat pencobaanku Tuhan, aduh aku gak bisa, aku tidak tahu cara menghadapi ini. Dan Yesus bilang begini, sabarlah hai hambaku. Kita tidak bisa protes sama nasihat Yesus. Kenapa? Yesus sudah mengalami pencobaan yang kita alami. Karena Yesus sudah mengalami yang kita alami, dia bisa menolong saya dan saudara. Amin. Dia tahu caranya menolong saya dan saudara, karena dia dulu sudah pernah mengalami pencobaan-pencobaan yang kita alami. Maka waktu anak saya sakit dulu, masih mungil sekali begitu ya. Kemudian panas, rewel. Ada ibu-ibu, ada oma-oma yang datang dan bilang kepada saya dan kepada istri, sudah, enggak usah takut, itu cuma sakit yang supaya bertumbuh. Dan saya tenang dengan nasihat itu, cuma sakit biasa supaya pinter. Kenapa saya percaya omongan ibu-ibu dan oma-oma itu? Karena ibu dan oma itu sudah pernah punya jadi mereka sudah mengalami yang saya alami. Jadi mereka bisa menolong saya. Karena mereka duluan tahu. Mereka kenal dulu, ini dulu saya dulu pernah gini, sudah, kamu enggak usah takut ya. Dan saya tenang. Saya dan istri dikuatkan dengan ibu-ibu yang selalu bilang, ini sakit pinter, ini enggak masalah, nanti juga 1 hari 2 hari sembuh. Saya tenang. Kecuali yang ngomong itu Hendrik, belum pernah punya anak. Felix, saya enggak tenang Bapak Ibu. Kok bisa dia bilang, sudah itu nanti penyakit sakit pinter gitu ya. Saya enggak tenang, orang dia belum pernah punya anak. Tapi kalau ibu-ibu, oma-oma punya cucu, punya anak, waktu mereka ngomong begitu, saya paham. Oh, saya kan baru punya ya. Saya enggak ngerti ya. Mereka kan sudah punya. Mereka sudah mengalami, makanya mereka bisa menolong saya waktu dalam pencobaan. Amin. Yesus juga begitu Bapak Ibu. Waktu kita ngeluh sama Tuhan, dia bilang, itu cuma sakit pinter nak. Nanti dengan pencobaanmu itu rohanimu semakin bertumbuh. Sudah tenang saja, aku dulu pernah mengalami 3 kali dicobai di padang gurun. Aku sudah banyak pencobaan. Kita bisa tenang, karena dia sudah pernah. Haleluya. Dia bukan Tuhan yang duduk di atas arsy, tahta surga dan bilang dari langit kepada anak-anaknya, hei, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dia tidak begitu. Waktu dia bilang begitu, dia turun dan mengalami pencobaan itu. Makanya kita tidak bisa protes. Kita tidak perlu ngajari Tuhan rasanya sakitnya kita gimana. Dia sudah pernah mengalami apa yang kita alami. Haleluya. Tuhan, aku tuh sakitnya tuh begini. Terus habis itu begini. Aku wis roh. Wis kasep
2000 tahun yang lalu saya sudah mengalami. Dan karena dia pernah mengalami yang kita alami, dia tahu cara menolong kita. Haleluya. Dia tahu cara menolong orang yang dalam jalan buntu. Orang yang sudah nggak ngerti harus bagaimana. Orang yang nggak tahu caranya menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak mantu, menghadapi mertua. Dia tahu caranya. Dia pernah mengalami pencobaan yang dialami oleh manusia. Puji Tuhan. Bangga kita punya Yesus. Amin. Dan warisan dari Yesus inilah. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18. Baca sama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mari. Hidup dengan warisan yang baru. Yang kita dapat dan kita miliki setelah kita bersekutu dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Coba Bapak Ibu baca. Saya bacakan untuk saya. Kita adalah anak, bukan anak Adam yang pertama lagi. Kita adalah anak, maka kita adalah ahli warisnya Adam yang pertama. No. Anak saya, kalau saya larang begitu ya, Ciel, dia duluan yang bilang no. Saya no, Ciel, no. Jadi waktu saya larang, Ciel, dia duluan yang bilang no. Kita adalah ahli warisnya Adam yang terakhir. Maksudnya, kita adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin? Kita dibilang berhak menerima itu bukan saya yang bilang, tapi Tuhan yang bilang. Kita berhak sebab Allah memberikan kepada kita roh. Bukan roh yang membuat kita jadi penakut, tapi roh yang membuat kita menjadi kuat. Penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Coba lanjut lagi. Ini yang menarik Bapak Ibu. Warisannya Adam yang pertama tadi apa? Yang kita bahas dari awal tadi apa? Ketakutan. Lawannya ketakutan itu apa sebenarnya? Berani loh. Seharusnya kan Tuhan bilang begini ya. Kamu sudah tidak lagi mewarisi roh penakut. Sekarang kamu tak kasih roh berani. Tapi tidak. Tuhan bilang apa? Kamu ku kasih roh, bukan roh penakut lagi. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Ini yang perlu kita tahu. Artinya, ketakutan itu sejak kita bersekutu dengan Yesus, rasa takut itu tidak hilang. Tetapi yang hilang adalah respon kita kepada ketakutan. Dulu, waktu kita takut, kita tiba-tiba ambil keputusan dan melangkah karena ketakutan kita. Tapi sejak kita terima Yesus, segala ketakutan kita bisa kita hadapi. Kita bisa tanggung karena kita kuat dan kita kendalikan diri dan bersabar sampai Tuhan beri jawaban atas doa-doa kita. Haleluya. Saat kita memiliki warisan Kristus, bukan kita tidak bisa takut lagi Bapak Ibu, tapi kita sudah tidak lagi hidup dalam ketakutan. Rasa takut masih ada, tapi bersama Yesus, berjalan bersama Dia, bersama Yesus, kita tidak lagi mengambil keputusan dari rasa takut. Amin. Kita tidak lagi bekerja karena didorong oleh ketakutan. Amin. Kita tidak lagi mengambil calon suami, calon istri karena didorong oleh ketakutan. Amin. Haleluya. Halo. Bukan karena takut kita mau melangkah untuk masuk dalam pernikahan. Amin. Sebab kalau kita mau masuk dalam pernikahan karena takut nanti dimarah sama keluarga besar, itu ciloko 12, Bapak Ibu. Saudara tidak boleh melangkah dalam ketakutan. Kita sudah punya Yesus. Haleluya. Kita tidak lagi melayani karena dikuasai ketakutan. Ketakutan sudah tidak lagi menentukan keputusan kita. Amin. Ketakutan sudah tidak lagi menentukan kebiasaan kita. Ketakutan tidak lagi menjadi gaya hidup, tidak menentukan perilaku kita. Karena kita sudah menjadi ahli warisnya Kristus. Dan Kristus mewariskan kepada kita sesuatu yang berbeda dari Adam. Yaitu apa? Roh yang kuat, penuh kasih, dan menahan diri, menguasai diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu bagaimana? Kalau ketakutan itu datang lagi dalam hidup kita. Dengan banyak pertimbangan ini, itu. Rasa takut mulai muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita.
Mari kita baca Mazmur 56 ayat 3. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Amin. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Satu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam keturunan Adam yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan. Saat mereka takut, mereka langsung ambil keputusan. Saat mereka takut, mereka langsung membuat strategi. Saat mereka takut, mereka langsung menyusun langkah-langkah mereka tanpa keputusannya didorong oleh Roh Kudus. Tapi waktu kita mengalami rasa takut, kita takut untuk hal ini dan untuk hal itu. Kita belum tahu cara mengatasi ketakutan kita. Mazmur 56 ayat 3 berkata, waktu ketakutanku datang, aku mau percaya kepada Tuhan. Entah terhadap kesehatan, entah terhadap ekonomi, terhadap jalan hidup